KI dan KD. Yang pertama KI spiritual dan KI sosial. Kompetensi sikap spiritual yang ditumbuh kembangkan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu berkaitan dengan kemampuan menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan pada kompetensi sikap sosial berkaitan dengan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kritis, kreatif, dan percaya diri serta dapat berkomunikasi dengan baik. KI pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu KI keterampilannya yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konkret. Lalu kompetensi dasar dari KI 4 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel yaitu suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Bentuk umumnya yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3, dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 merupakan bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita dapat menyelesaikan dengan 3 metode, yaitu yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, dan yang ketiga metode gabungan. Yang pertama yaitu metode eliminasi. Ada beberapa langkah dalam metode ini. Yang pertama yaitu pilihlah salah satu dari persamaan yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Langkah yang kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh dari langkah 1 ke dalam persamaan lainnya, sehingga didapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu langkah yang terakhir yaitu menyelesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah yang kedua ini. Yang kedua yaitu dengan metode substitusi. Langkah yang pertama, eliminasi salah satu peubah X atau Y atau Z sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Lalu langkah yang kedua, selesaikan SPLDV yang didapatkan pada langkah yang pertama. Nah, lalu langkah yang ketiga, substitusikan nilai-nilai peubah yang diperoleh pada langkah 2 ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai peubah yang lainnya. Yang ketiga yaitu dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Metode penyelesaian persamaan linear 3 variabel menggunakan metode gabungan ialah menggabungkan antara metode substitusi dan eliminasi. Metode ini sering digunakan dalam menyelesaikan SPLDV karena lebih mudah dan lebih efisien. Model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterjemahkan dalam model matematika. Langkah yang perlu dilakukan pertama kali untuk menerjemahkan masalah dalam model matematika adalah mengidentifikasi bahwa masalah yang diselesaikan itu merupakan sebuah sistem persamaan. Setelah itu, lakukan langkah berikut. Yang pertama, nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel sistem persamaan. Lalu yang kedua, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari suatu masalah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian model matematikanya. Lalu yang terakhir, tafsirkan hal yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya.
Pak Syairani memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Nah, ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu pupuk urea, SS, dan TSP. Nah, ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal. Nah, harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah Rp75.000, Rp120.000, dan Rp150.000. Pak Syairani sendiri membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanaminya padi. Nah, pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Syairani yaitu sebesar Rp4.020.000. Pertanyaannya adalah berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Syairani? Kita akan menyelesaikan dengan metode gabungan, yaitu metode substitusi eliminasi. Yang pertama, kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. X plus Y plus Z sama dengan 40. X itu kan tadi 2Y, maka X ini kita masukkan 2Y plus Y plus Z sama dengan 40. 3Y plus Z sama dengan 40, menjadi persamaan 4. Lalu langkah yang kedua, kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. 75X plus 120Y plus 150Z sama dengan 4020. X-nya kita ganti 2Y. 75 dikali 2Y sama dengan 150Y plus 120Y plus 150Z sama dengan 4020. 270Y plus 150Z sama dengan 4020, menjadi persamaan 5. Langkah yang ketiga yaitu kita eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Karena kita mau mengeliminasi Z, maka persamaan 4 ini 3Y plus Z sama dengan 40 kita kalikan 150, menjadi 450Y plus 150Z sama dengan 6000. Nah, untuk persamaan yang kedua, 270Y plus 150Z sama dengan 4020 kita kalikan 1, menjadi 270Y plus 150Z sama dengan 4020. Dari persamaan ini kita kurangkan menjadi 180Y sama dengan 1980. Y sama dengan 1980 dibagi 180, maka kita mendapatkan nilai Y yaitu 11. Langkah yang keempat yaitu kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4, 3Y plus Z sama dengan 40 kita kalikan dengan 90, menjadi 270Y plus 90Z sama dengan 3600. Lalu persamaan yang kelima, 270Y plus Z sama dengan 4020 kita kalikan 1, jadi tetap 270Y plus 150Z sama dengan 4020. Nah, dari persamaan yang baru ini kita kurangkan menjadi negatif 60Z sama dengan negatif 420. Z sama dengan negatif 420 dibagi negatif 60, maka Z sama dengan 7. Kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 11 dan Z sama dengan 7. Jadi langkah yang terakhir kita substitusikan nilai X, nilai Y, dan Z tersebut ke persamaan yang pertama. X plus Y plus Z sama dengan 40. X plus 11 plus 7 sama dengan 40. X plus 18 sama dengan 40. X sama dengan 40 dikurangi 18. Jadi kita dapatkan nilai X sama dengan 22. Jadi banyak pupuk yang dibeli yaitu urea sebanyak 22 karung, SS sebanyak 11 karung, dan TSP sebanyak 7 karung.